Ada, kami teman-teman kamu ada. Maafin aku ya semuanya. Aku tahu aku salah. Kalau kamu ada bermasalah, ini semua ada untuk kamu. Tidak! Gua nggak peduli. Sedih-sedihnya hidup kita, semarah-marah kita sama takdir. Percayalah, banyak penjelasan yang kau butuhkan, Bang. Halo, Pak. TunePocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Starkey, bercerita, berbagi, dan berkreasi. Baik, kali ini saya host Muhammad Zidan dan co-hostnya adalah Ibu pembina, Ibu Festio Familia. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari salah seorang siswa di SMA 1 Lubuk Sikating, yaitu ada Ahmad Jeffrey Hambali. Halo, Bang. Halo. Oke, halo Jeffrey. Ya, oke. Selamat siang atau pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Oke. Selamat siang. Siap. Pagi menjelang siang. Siap. Selamat. Selamat pagi menjelang siang, Jeffrey. Oke. Jeffrey udah fokus ya. Atau minum? Aku butuh minum air putih. Boleh. Ini udah ada air minumnya di depan. Oke, nanti aja ya. Oke, kebetulan Starkey ini ada guru pembinanya di sini menampingi hostnya yaitu Muhammad Zidan. Ibu penasaran di sini karena katanya narasumber kita kali ini banyak sekali prestasinya. Apa aja Zidan? Yang pertama ada juara 1 GBR Nurani Video Kreatif tingkat nasional 2021. Yang kedua, juara 2 FLS 2N film pendek tingkat provinsi tahun 2022. Super ya. Salah satu siswa yang patut dicontoh dengan prestasinya. Mungkin bisa berbagi cerita ya, Jeffrey? Mungkin bisa. Banyak sekali mungkin yang bisa kita gali dari Jeffrey. Yang pertama kita mau tanya tentang film yang mana ya, Zidan? Yang pertama ada film judulnya Sudi. Sudi. Iya. Sudi, menarik sekali ya. Sudi, berarti bersediakah Jeffrey menceritakannya? Silakan. Mulai dari pengambilan judul mungkin. Kenapa mengambil judul Sudi? Oke, jadi Jeffrey. Kan? Jadi Jeffrey mengambil judulnya Sudi itu karena dalam film ini itu menceritakan tentang seseorang yang bersedia untuk membantu temannya. Gitu. Oke. Kemudian apa namanya? Pemilihan tokohnya mungkin, bagaimana audisinya. Jadi kalau untuk audisi mungkin nggak ada, mungkin ya. Cuman untuk pemilihan tokoh itu Jeffrey mengambil dari teman-teman terdekat Jeffrey. Soalnya kalau teman-teman itu kayak mudah diajak, Jeffrey udah terbiasa sama mereka. Udah kenal karakternya ya. Iya. Oke. Berarti effort dari teman-temannya emang kuat. Iya lumayan. Sudah langsung bersedia. Iya. Oke. Sudah langsung tanpa latihan langsung ready itu teman-teman. Gitu. Sebelumnya udah berpengalaman teman-temannya main film. Sudah, soalnya Jeffrey ngajak teman-teman Jeffrey itu mulai dari kelas 10 gitu. Ada yang dari kelas 11, bahkan juga ada yang dari kelas 12 ini baru gabung. Mungkin Zidan kita penasaran juga ya. Cerita Sudi itu seperti apa? Boleh diceritakan di kaset sinopsisnya juga boleh. Silakan. Oke. Jadi studi ini berawal dari seorang anak itu yang namanya Ferdo yang mencuri di sebuah kedai. Nah, akhirnya Ferdo ini dikejar sama warga di sekitar. Dan di tengah pengejaran tersebut Ferdo bersembunyi. Dan saat Ferdo itu bersembunyi, dia itu kayak flashback masa lalunya. Dia ingat dia dulu kaya raya, dia selalu serba adalah orangnya yang itu keluarganya. Jadi Ferdo ini punya adik namanya Romi. Kelakuannya itu sangat
berbaliklah dari Ferdo. Kalau Ferdo ini suka mengaji gitu, ke surau dan lain-lain, yang baik-baik lah pokoknya. Oke. Cuman Romi ini kayak suka main game terus, nggak suka sholat, hanya disuruh gitu. Jadi orang tuanya ini sangat berbeda lah memberikan perhatian sama Ferdo dan Romi. Dan akhirnya Romi ini kayak cemburu gitu sama kakaknya. Karena terus menerus kejadian seperti itu, akhirnya Romi ini kayak dendam, kesal gitu sama keluarganya. Dan suatu hari dia tuh membakar rumahnya sendiri. Oke, berarti yang bakar Romi ya. Iya. Oke, lanjut ceritanya menarik juga. Terus akhirnya itu teman-temannya itu berhasil itu menangkap si Ferdo tadi. Dan teman-temannya itu kayak memarahi Ferdo. Kenapa sih Ferdo sampai segitunya maling di kedai orang gitu. Terus Ferdo ini menjawab kayak karena dia nggak punya makanan. Terus Berarti intinya kan dia kaya gitu kan. Iya. Jadi jatuh miskin. itu miskin langsung drastis karena rumahnya kebakar. Kebakaran. Jadi lanjut endingnya bagaimana? Jadi endingnya itu kayak gini. Kan kebanyakan orang mentertawa itu karena rumahnya si Ferdo ini kebakaran oleh adiknya sendiri. Ya. Jadi sebagai teman-temannya itu mereka itu kayak nggak peduli tentang omongan orang. Mereka itu tetap bersedia untuk membantu mengumpulkan sumbangan untuk keluarga Ferdo ini. Oke, kalau berarti Sudi itu bersedia membantu ya, karena Iya. kebakaran nyambung sama judulnya Sudi ya. Oke, Gitu. jadi di sini ada yang mau tanyakan Zidan? Dari tadi udah cerita sampai Oh, iya. endingnya, Zidan mau tanya. Berapa sih Tokoh. tokoh utamanya bang? Siapa sih tokoh utamanya dalam film tersebut? Jadi tokoh utamanya itu bernama Ferdo kan tadi, Iya, iya. yang diperankan oleh Farel Zikra Anedi. Oke, Farel ya. Oke, dikenal. Oke. Ngomong-ngomong perannya nih, peran utamanya nih. Kalau tokoh figurannya ada berapa? Jadi tokoh figurannya itu sekitar 9 orang. 9 orang. Iya. Ini yang dilombakan ya, yang Sudi ini. Iya. Yang juara berapa? Yang juara tuh ya? Tingkat nasional. Enggak, ini enggak dilombakan. Bukan, Sudi ini baru terbit tahun baru- ini, baru baru keluar. tahun ini. Iya, Pembuatannya tahun 2002. 2023 akhir Desember. Akhir 2022 akhir Desember. Oh iya maksudnya. Tadi kan 2023 Iya, iya, Januari. Jadi belum tayang sama Belum. sekali. Iya. Oke, ini mau diperlombakan atau gimana? Jadi Sudi ini sedang diperlombakan Di tingkat di nasional. festival film pendek gitu. Bukan, jadi Apa perlombaannya? perlombaan ini diadakan oleh SMA Negeri 3 Denpasar. Jangan kali ya. Keren ya. Berarti di sini ini perdana loh, baru dikupas, ini Yes. belum ditayangkan sama sekali kan? Iya. Oke, ini perdana dikupas di Starkey. Starkey. Ya, keren. Keren banget. Iya. Berarti ini sudah dikirim ya? Sudah. Sudah. Informasi kelulusan kemenangannya kapan besok informasi hasilnya? Kayaknya akhir Januari ini. Akhir Januari. Kita tunggu ya. Mudah-mudahan kan masuk ya. Masuk. Kalau menurut Zidan masuk nggak? Masuk sih Bu, kalau dari pengertian dari alurnya. Alurnya keren Iya, ya. keren ya, Bu. Iya. Zidan mau tanya apa lagi? Kira-kira masih Sudi atau mau lanjut? Kira-kira masih banyak Belum. loh. Kalau berapa lama sih pembuatan video tersebut? Kalau untuk rekaman itu kami beserta tim itu cuma membutuhkan waktu 1 hari. Dari pagi sampai malam. Itu hari libur kan? Ya kan waktu itu tuh kebetulan. Desember, Ya. Oke. Kesulitan mungkin? Ada kesulitan nggak? Ya, ada kesulitan Kan ada bakar-bakar tadi. Iya. Kira-kira bakar rumah beneran atau atau gimana? editan gitu Pak? Iya. Jadi kalau untuk itu mungkin tidak bisa dibilang di sini gitu, Bu. Oke. Rahasia. Rahasia pemirsa. ya teman-teman semua. Itu adalah rahasia dari sutradara, tidak bisa dibocorkan. Oke, Zidan, apa Iya, lagi kesulitan? Tadi kesulitan belum bicara. Oh ya? iya. Apa Jadi kesulitannya itu karena saya ini masih pemula gitu dalam bikin film. Jadi
saya sendiri itu kayak susah mengatur dan mengontrol diri saya sendiri. Jadi sebagai sutradara itu saya juga harus bisa mengatur dan mengontrol teman-teman saya gitu. Sebagaimana Ibu dan Zidan tahu, setiap manusia itu kan punya masalah yang berbeda. Ya betul. Dari internalnya, kalau Iya. dari eksternalnya ada nggak? Dari pihak luar, masalah waktu, masalah biaya, masalah apa? Ada nggak kira-kira? Kalau untuk perlengkapan, insya Allah itu kami menggunakan perlengkapan yang seadanya yang ada sama ini. Budayakan yang ada ya. Iya. Nah, tadi kan tema film studi tersebut ada keadaan sosial ya Bang ya? Iya. Kalau di film kedua itu kan ada nama judul Swakarya. Temanya apa sih Bang kalau di film Swakarya tersebut? Jadi swakarya ini temanya itu hope, harapan. Harapan. Mengenai harapan apa sih yang terkait dengan film? Jadi saya berharap gitu kan dalam film ini tuh kayak seseorang yang sebelumnya selalu mendapatkan nilai rendah saat ujian karena selalu bermalas-malasan, bermain game dan lain-lain gitu. Punya harapan bahwasannya dia itu bisa mendapatkan nilai yang sempurna kalau dia mau berusaha. Itu sih Bang. Harapan tentang nilai ya. Iya. Jadi gambarannya siswa yang nilainya selalu jelek gitu. Iya. Oke, jadi yang digambarkan dalam film harapan ini usaha apa gitu, untuk biar harapannya terwujud. Jadi di sini kan tokoh utama itu namanya Dika yang diperankan oleh Andriza Rizka. Andriza Rizka, teman juga ya. Iya, Oke, teman lagi. berarti aktornya semua ruang lingkupnya teman. Kalau kami bisa nggak? Zidan mau Bisa nggak? dong. Oke, bisa ya. Syaratnya Iya. gimana? Syaratnya nanti kita akan membuat sebuah movie. Oke, lihat ya teman-teman Starkey, kita tunggu janji dari sutradara kita. Oke. Jangan lupa ya saksikan nanti movie dari Starkey SMA Negeri 1 Lubus Kaping yang insya Allah akan terbit sebelum bulan Ramadan ya Bu. Ya, Ah, mudah-mudahan. mudah-mudahan ya, Bang, Itu ya. harapan juga loh, Iya. harapan. Oke, kembali lagi ke harapan tadi, gimana caranya biar nilainya itu bagus ya, berarti yang digambarkan di film itu gimana? Jadi caranya itu kan Dika ini punya adik. Ya, Jadi adiknya itu kayak ngambis gitu. Nilai adiknya sempurna, Dikanya enggak gitu. Karena Dika ini sering malas-malasan. Jadi kuncinya itu Dika awalnya itu kayak nggak peduli gitu sama nilai. Dan akhirnya karena dimarahi sama orang tuanya, Dika itu kayak udah mau gitu, mau belajar, udah mau berusaha untuk belajar. Tapi nggak maksimal. oke. Dan akhirnya nilainya cuma pas-pasan 40, 50. Nggak memenuhi standar gitu. Akhirnya Dika yang frustasi itu melempar semuanya gitu. Akhirnya di tengah frustasinya itu datang adik tadi. Dan adiknya itu bilang kalau kita berusaha itu boleh, tapi jangan lupa harus diiringi dengan doa, harus ingat yang puasa. Oke, berarti itu endingnya ya. Iya, Jadi di sini kita boleh berusaha, tapi kalau nggak sesuai dengan yang kita inginkan, jangan putus asa. Oke. Ada lagi Zidan? Zidan keluar nggak? Gimana Zidan nilainya? Nilai gimana Bu? Nilai di rapor ini seperti siapa tadi nilainya yang Dika. Oh, Dika? tidak dong. Oke, gimana Zidan dengan film harapan tadi ya? Iya. Dan mau ditanyakan? Nggak ada lagi sih Bu. Oh, cuma Cuma itu aja. Oke. Kira-kira harapan dari film harapan itu sendiri buat seorang Jeffrey apa? Harapan Jepri ya kita sebagai manusia itu harus bersyukur Oke. dan kita itu harus berani mencoba. Walaupun kita bermain game online itu boleh, asalkan kita bisa membagi waktu kita. Sesuai dengan kenyataan sekarang Iya. ya, banyak sekali siswa yang seperti itu. Apalagi HP tidak terlepas ya dari Iya. mereka, itu tergantung kita. Jadi daripada main game online, lebih baik nonton ya. Starkey. Tarik Oke. aja. Kayaknya kurang mau kesakit. Jadi ada lagi jika yang Zidan yang mau dibahas? Nggak ada. Nggak ada. Cukup. Ibu mau penasaran nih, mau nanya. Jeffrey kan filmnya udah banyak.
kira-kira inspirasi untuk membuat dari film itu apa? Ya kan kita butuh ide-idenya, bagaimana dapat dari mana ide-ide film itu? Jadi kalau tanya tentang ide, setiap film itu berbeda-beda. Iya, betul. Ya. Jadi kalau Jeffrey mau bikin film itu kayak harus menghayal gitu. Oke, ada tempat khusus untuk menghayalnya? Ada Oh, ada. Di sekolah kah? di sekolah Di ada. sekolah, oke. Berarti ada tempat khususnya yang tidak diketahui ya. Jadi dapat idenya dari merenung dulu, Iya, kemudian betul. ada mungkin cara lain diskusi atau apa. Kayak minta saran gitu sama orang-orang terdekat. Misalnya kan kita nggak terlalu berpengalaman gitu. Iya. Jadi kita tanya dulu misalnya sama orang-orang sekitar atau enggak tentang misalnya tentang harapan tadi. Iya. Tentang apa sih masalah yang ada sekarang untuk harapan. Terus ada yang bilang ini nilainya rendah, kemarin rendah. Kenapa? Karena sering bermain game gitu. Jadi kita bikin gitu. Jadi ini cari dulu kira-kira temannya yang bisa diajak bicara ya, Iya. dan ada dari kisah yang ada. Oke. Anu dulu. Boleh, silakan. Ngomong-ngomong nih Bang, terkait dari film Abang yang 2 tadi, ada nggak sih pembimbing Abang di pembimbing seperti guru pembimbing? Ada itu Ibu Nurmayanti yang telah membimbing saya itu sejak kelas 10 saat saya itu mulai untuk masuk ke dalam dunia perfilman. Oke teman-teman, yang seperti pembina Abang Jeffrey tersebut, Ibu itu adalah salah seorang pembina juga nih di Starkey ini. Ya, betul. Ada lagi? Nggak ada. Tidak ada. Oke, kalau mau ditutup? Boleh. Oke, berarti kita udah bahas banyak hal ya tentang Bang Jeffrey. Sekarang Ibu mau nanya kira-kira ada pesan buat penonton setia Starkey, mungkin yang mau mengikuti jejak Bang Jeffrey, silakan. Jadi untuk teman-teman yang juga mau berkarya untuk membuat film, jadi teman-teman itu harus bisa bersemangat, harus ada niat dulu di dalam hatinya. Jangan jadikan penghalangmu sebagai keterbatasan untuk membuat sebuah karya. Terus ketika kamu mendapatkan kekalahan, jadikan kekalahan kamu itu sebagai cambuk, jadikan pelajaran dari kesalahan. Terus kamu itu harus bisa meyakinkan dirimu bahwasanya kamu itu juga bisa untuk menjadi sosok inspirasi bagi banyak orang. Oke, terima kasih, keren ya Zidan. Keren banget ya Bu. Iya, keren banget. Jadi intinya Zidan selama jadi SMA juga harus jadi sosok inspiratif juga untuk adik-adiknya nanti. Iya. Oke, kita tunggu movie dari Bang Jeffrey dan Iya. boleh Zidan kita tutup podcast kita kali ini. Oke, sampai di sini saja dulu podcast kita yang bersama Bang Jeffrey. Oke, terus kembali lagi di maaf. Oke, sampai jumpa di lain episode dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.